Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari sama kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua sudah dapat berkumpul di SD Negeri Nasacap Daun yang kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam mari sama kita sanjung-sanjungkan kehadiran besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan Rasulullah SAW kita sudah menjadi pengajar, kita sudah menjadi pendidik yang sangat berperan dalam merubah akhlak perilaku generasi penerus yang akan menggantikan kita kelak nantinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nasacap Daun, Bapak calon guru penggerak hebat yang sangat luar biasa, kemudian Bapak Ibu rekan guru sejawat yang mewakili pendidik dan teman-teman guru yang barangkali mewakili dari orang tua siswa. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada rekan semuanya sudah menerima saya di sini untuk berkunjung yang kedua kalinya dalam rangka pendampingan individu dalam program guru penggerak kurikulum merdeka yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini diprakarsai oleh Badan Guru Penggerak Provinsi Aceh atau BGP Aceh, yang hari ini alhamdulillah sudah memasuki fase yang kedua menjelang loka yang kedua, nantinya tanggal 14 CGP kita akan membawakan semua apa yang terjadi di tempat kita berkenaan dengan pelaksanaan PI yang kedua, yaitu kita mendiskusikan cita-cita kita di sini, cita-cita sekolah kita yang sudah sangat hebat ini, karena dipenuhi dengan ratusan siswa, juga didampingi oleh belasan guru, dan alhamdulillah kita dalam mengayomi siswa tersebut tanpa menemukan kendala, Bapak Ibu. Cita-cita kita tentunya juga merupakan sama dengan cita-cita warga sekolah lainnya. Bagaimana kita menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi siswa sehingga student ini nantinya kita akan berangkat memahami apa yang sedang digagas oleh pemerintah dalam hal kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa acara kita pada hari ini sebenarnya saya sebagai guru pengajar praktik. Kenapa dikatakan pengajar praktik? Karena memang yang melakukan aksi nyata sebenarnya adalah calon guru penggerak. Kenapa ada calon guru penggerak? Yang insya Allah nantinya Q-nya kita buang, akan ada GP nantinya. Kalau sekarang masih statusnya pada CGP, calon guru penggerak, sebentar lagi barangkali 4 bulan ke depan ini akan berubah status menjadi GP atau guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Yaitu guru yang sanggup menggerakkan, tergerak dan bergerak bersama, sehingga kita akan menyiapkan generasi kita, menyiapkan pembelajaran kita, sehingga anak-anak ini tidak ada kesan bahwa pendidikan ini dilaksanakan dengan cara terpaksa. Mereka menimba ilmu di sini karena terpaksa. Bagaimana caranya? Ayo sekarang Bapak Ibu kita membuka diri, bagaimana kita membuat diagnosa awal terhadap kendala yang terjadi pada siswa. Apa itu? Kita harus bisa melihat visi yang ada di sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, kehadiran kami di sini, PP dan JDP, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, tidak merubah visi. Cuma kita hanya mendiskusikan saja sejauh mana visi ini berpihak kepada siswa. Kita berdiskusi ya Pak Ibu. Baik. Selanjutnya Pak Ibu, dalam diskusi ini, dalam merancang visi, tentunya
CDP akan menyampaikan ke kita semuanya sebentar lagi untuk melengkapi kalimat rumpah yang sudah disiapkan oleh CDP. Tentunya kita hanya melengkapinya saja dari kalimat rumpah. Kalau memang seandainya masih visi tersebut kita sempurnakan, dari kalimat rumpah itu kita masukkan menjadi visi ya Pak Ibu. Kemudian apabila kita sudah menyusun visi tersebut, tentunya kita harus menerapkan. Biasanya visi tersebut ini rata-rata sekolah yang ada Bapak Ibu hanya tertulis di dinding. Jadi implementasi jawantah dari apa yang kita tulis akan tidak menyentuh Bapak Ibu. Mohon maaf, barangkali sebelumnya saya juga pernah bertugas di sini ya Bapak Ibu. Ini khusus untuk teman-teman barangkali yang masa tugasnya di sini setelah saya berangkat dari sini, Bapak Ibu mungkin hadir kemari. Saya sebelumnya selama 7 tahun saya di sini Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang sedikit Pak ya. Tentunya kita melihat seakan-akan Bapak Ibu tidak ada keterkaitan transisi yang kita tulis dengan apa yang terjadi di lapangan. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu, ini dalam momen pelaksanaan kurikulum merdeka dengan adanya CDP di tempat kita, mari sama kita mengaitkan apa yang kita rancang dengan implementasi di lapangan. Ketika visi tersebut sangat bagus, kemudian komunitas sekolah tidak tahu apa itu visi, tentunya tidak ada mes ya, luas ya, ada mes, ada hubungan yang ditulis lain yang terjadi lain. Nah, oleh karena Bapak Ibu, sekarang mulai hari ini mari kita membentuk komunitas praktisi. Ini kita sebenarnya ini ada komunitas praktisi yang di bidang pendidikan. Mari kita sisihkan lengan baju kita, bekerja sama, bekerja keras, sehingga visi ini harus ada keterkaitan dengan siswa-siswi kita yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali ini pengantar dari saya. Yang selanjutnya saya akan menyerahkan forum diskusi ini kepada Bapak CDP kita. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Kepada Bapak CDP, dengan segala hormat saya persilakan. Dan sebelumnya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung pertama kali penghormatan dan terima kasih saya kepada Bapak Sekolah dan juga kepada Bapak Hidayat. Terima kasih Pak sudah berkunjung. Maka ke depan kita juga sukses berkunjung. Jadi langsung acara pada hari ini yaitu kehadiran Bapak. Acaranya yaitu pendampingan di 2, yaitu bertempat di SD Negeri Terlaut tanggal 11 Oktober 2023. Jadi sebelum kita mulai acara berikutnya, yaitu mari saya memperkenalkan dulu yang sebelah kanan itu ada Bapak Binai FTD yang beliau yang selalu setia menemani kami di LMS. Jadi tentunya di nomor 2 sebelah kanan kita juga ada Bapak Taufik. Nah ini juga sebagai pengajar saya, dan yang tentunya kita bersama. Dan terakhir saya sendiri. Jadi sebelum saya memulai Bapak Ibu, mari kita dulu mendengar salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini langsung saya bacakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi pekerti manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia. Sepanjang peradabannya, seiring pertumbuhan zaman,
dan berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi berstandar atas kekuatan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan slide berikutnya dari filosofi di atas, adakah Bapak Ibu yang timbul pertanyaan, kenapa kalimat begitu konkret sehingga ada kata-kata, ada pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan? Adakah timbul dadakannya di benak Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada? Ada Pak. Silakan. Karena kan di sini kan dikatakan manusia tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Sedangkan manusia itu kan makhluk sosial katanya. Makhluk sosial itu kan apa itu namanya, beradaptasi lah sama manusia, sama manusia. Jadi ini kayak mana maksudnya? Bisa pula manusia tidak tergantung kepada orang lain. Baik, Bapak, Ibu. Ada yang lain, Bu? Nanti biar kita sekali yang jawab. Ada lagi pertanyaan tentang filosofi ini? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Kita adalah manusia berkebutuhan, artinya kita membutuhkan banyak hal, dan dari situ kita berhubungan, dinamakan dengan pernyataan Ibu tadi, kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Nah dari situ, katakanlah kita kaitkan kepada siswa kita. Di sini di sekolah kita ada sekitar 240 sekian anak. Mereka ini butuh dukungan, butuh motivasi, butuh penuntun. Bagaimana mungkin tidak butuh? Karena dari rumah sendiri dia datang, diantar oleh orang tua dia sendiri ke sini. Tujuan utama yaitu mendapatkan pendidikan. Nah, sesampai di sini, kalau kita tidak bisa membudayakan hal-hal yang positif, artinya kebiasaan-kebiasaan yang positif, maka lembaga pendidikan yang ada seluruh pelosok Indonesia ini mungkin gagal. Namun, jika kita sebagai pendidik, penuntun yang ada di sekolah-sekolah berhasil membudayakan hal-hal yang positif, artinya buah budi manusia, artinya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri manusia tersebut, kita kembangkan, kita dorong untuk bisa berkembang. Nah, itu insya Allah itu akan berhasil. Maka dengan demikian pendidikannya itu sifatnya hakiki, baik dia di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu semuanya hubungan emosional pendidikan sebenarnya, walaupun kita katakan sosial. Sosial itu banyak sekali, bukan hanya memberi, meminta, mengasihani ataupun menyayangi. Ada lagi sebenarnya menuntun itu. Dalam proses menuntun itu seharusnya kita itu harus banyak-banyak bersabar. Jadi begitu Bu jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada latar belakangnya sebagai agen perubahan. Seorang guru penggerak harus bisa mengambil tindakan secara inisiatif. Artinya dengan ada kejadian-kejadian misalnya di rumah sekolah, kita harus berani mengambil inisiatif sendiri. Jangan sampai anak menangis di dalam ruang kita lapor ke sekolah, itu namanya cengeng. Sudah, kita lanjut. Untuk melakukan perubahan pada murid yang diajarnya. Perubahan yang dimaksud harus juga seiring dengan tujuan pendidikan nasional saat ini, yaitu mewujudkan murid yang berprofil Pancasila melalui proses pembelajaran yang merdeka. Nah, sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, dalam mewujudkan hal tersebut, seorang guru penggerak diharapkan mampu merumuskan
Nah, ini kata kuncinya ada merumuskan murid di masa depan seiring dengan tujuan pendidikan nasional serta menjadikannya sebagai visi untuk selanjutnya diwujudkan dalam kegiatan aksi nyata. Nah, di sini tidak perlu saya uraikan lagi. Nah, sekarang kita akan masuk pada acara kita, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini di ruang lingkup sekolah kita saja, kita tidak melulu, nggak sama dengan di kota, nggak sama di provinsi, kita hanya di lingkungan sekolah kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, nah ini ada ice breaking. Nah, ikuti apa yang dilihat. Ya, Bapak Ibu, ada suatu ice breaking, artinya sebelum kita mulai ini jangan dari tadi sudah serius, sekarang lagi nanti kepalanya mematu. Jadi sekarang perhatikan dulu, ada ice breakingnya. Ikuti apa yang dilihat. Nah, itu kata kuncinya. Ikuti apa yang dilihat. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Nah, ini kira-kira siap, Pak Ibu? Siap? Siap, Pak Ibu? Siap. Oke, ini enggak lalu ini, tapi ini barang 1-2 kali saja. Perhatikan. Sudah siap ya? Oke. Pegang hidung. Jangan lakukan seperti Bapak lakukan. Wah, itu waktu. Ya, kau ulangi 2 kali lagi. Pegang telinga. Oke. 1 kali lagi. Pegang pipi. Oke, banyak. Terima kasih. Pegang dulu. Baik. Berarti Bapak Ibu ini fokusnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk menggunakan fokus kita hari ini, kita lanjut ke acara berikutnya. Nah, ini adalah ada satu irisan imajiku tentang murid di masa depan. Ini apa yang telah kami perbuat selama ini dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan sekarang sudah beranjak pada modul 1.4. Nah, dari apa yang telah kami pelajari, kami para CGP ini membuat imaji masing-masing, artinya angan-angan cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Nah, di sini saya membuat tentang murid di masa depan. Yang pertama ada di sana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. 1, berperilaku sopan dalam berbahasa, hormat pada yang tua, sayang pada yang muda. Dan yang ketiga, menghormati segala perbedaan, bergotong royong, serta mempunyai jiwa persatuan dalam kebinekaan. Seterusnya nomor 4, kreatif dan mandiri, dapat menghasilkan karya yang bermanfaat untuk bekal hidupnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir, bernalar kritis, dapat memecahkan masalah dan menemukan solusi dalam hidupnya. Nah, dari imajiku di pendidikan kami di modul 1.1 dan sekarang sampai di modul 1.4, ini adalah yang saya buat, Bu. Mudah-mudahan saya bisa mencetak kader-kader di masa depan yang seperti itu. Jadi sekarang kita lanjut diskusi kita, Bu. Nah, sebelum berdiskusi ini ada satu visi, yaitu visi guru penggerak, bukan visi sekolah. Namun di sini bukan hanya guru penggerak saja yang punya visi, kita semuanya juga punya visi. Dalam rumah pun, dalam rumah tangga pun, seorang ibu punya visi. Visinya apa? Kalau seorang ibu mau menjadikan anaknya anak
yang pandai rajin ibadah dan sebagainya, menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu salah satu ibu di rumah, bukan tidak di sekolah. Kalau di sekolah kan harus punya visi. Di sekolah visi kita untuk anak didik kita apa, di rumah juga ada. Nah, kita ada punya dua beban, Bu. Kalau bapak juga demikian, tidak hanya itu, semuanya kita punya visi masing-masing. Terus di sini ada visi guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran untuk mencetak generasi unggul yang bermanfaat dan berkepribadian luhur, sehingga profil Pancasila sesuai dengan profil Pancasila, selalu bergerak, menggerakkan diri dan orang lain, serta komunitas praktisi. Demi apa? Demi perubahan pada dunia pendidikan kita. Baik, kita lanjut. Sekarang, tibalah pada saat yang kita tunggu, yaitu diskusi tentang melengkapi kalimat penumpang. Kalimat penumpang ini untuk apa? Cita-cita untuk murid. Tadi saya sudah memberi contoh bahwa saya ada imadiku yang guru penggerak buat tadi. Sekarang kita sama-sama. Ayo kita sama-sama membuat cita-cita untuk murid kita. Nah, di sini kita selesaikan dulu satu-satu. Yaitu ada yang kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu di masa yang akan datang kita. Pertama yang religius, Yang religius, tidak. tawas pada Tuhan Yang Maha Esa, Tidak, membuat baik terhadap sesama, terhadap orang tua, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Jadi anak yang tadi berbakti sama kan, jadi memiliki jiwa yang besar, yaitu jiwa yang mandiri, dan sopan terhadap semua, yaitu terhadap yang muda lebih disayangi, yang Tuhan dihormati, yang berluhur. Yang lain bisa ditambahkan, Ibu. Jangan nama itu saja. Yang bisa ditambahkan, Bisa ditambahkan. silakan Bu. Biar sama-sama kita Bu. Tambahkan Bu Yuna. Kalau saya Pak, kita memilihkan murid-murid yang bijak. Yang bijak. Bijak di sini artinya bisa mengambil keputusan yang baik. Ya. Contohnya, bila temannya berbuat salah, dia tidak langsung mengambil keputusan bahwa teman itu yang salah, tapi dia berpikir apa itu yang harus dilakukan, tidak langsung semena-mena. Menghakimi dia. Menghakimi sendiri. Kemudian dalam arti bijak lagi, menghormati guru, menyayangi teman, dan menjadi murid yang baik. Itu yang saya lakukan. Yang lain, sebelum kita melanjut ke kalimat yang kedua, saya Bu tambahkan. Nah, cukup Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Semoga apa yang kita mimpikan Ibu, yang seperti Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Baik, sekarang beranjak ke yang kedua. Di situ ada kalimat, kita percaya bahwa murid adalah. Apa itu murid? Murid adalah anak-anak. Anak-anak. Nah, yang mempunyai potensi, mempunyai bakat, karakter. Kadang-kadang dia mempunyai karakternya yang istimewa, yang bakatnya dan minatnya itu berbeda satu anak dengan anak yang lain. Jadi di situ kita harus bisa kembangkan seoptimal mungkin sehingga mereka bisa kita jadikan individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Ditambahkan kalau ada yang Ada Pak. Sedikit pertambahan dari saya, kita percaya bahwa murid adalah yaitu nabi Tuhan dan masih sangat Tuhan. ya.
masih sangat lemah, artinya harus kita bimbingkan ke arah yang lebih baik lagi karena mereka belum memiliki banyak ilmu pengetahuan. Mereka sangat membutuhkan ilmu pengetahuan itu untuk mendapatkan apa yang ingin mereka laksanakan dalam mewujudkan cita-cita mereka nantinya. Sehingga perlu dukungan dari seorang guru dan orang tua yang baik serta lingkungan masyarakat yang sangat dibutuhkan anak tersebut. Jawaban Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan? Sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter sebagai profil Pancasila. Contohnya anak-anak bersopan santun, budi pekerti baik seperti tadi, dan anak-anak kan butuh dukungan dari kita seorang guru untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk apa juga guru di sini kalau tidak bisa mengajak anak-anak ke arah yang lebih baik. Itu saja. Menambahkan Bu Dina mungkin. Pertama itu lho Pak, kesopanan mungkin kan, sopan santun. Jadi kan kalau misalnya memang nggak ada peradaban atau sopan santun, sekolah itu tidak akan berhasil. Mungkin seperti itu aja Pak, singkat dan padat. Lanjut. Yang keempat, di sini ada kalimat yang belum sempurna juga. Yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini apa? Ya Pak, menurut pendapat saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru. Pendidikan yang bagaimana? Yaitu pendidikan yang membawa mereka ke arah yang lebih baik dan bermanfaat ke depannya, dan mendapatkan ilmu dan budi pekerti sehingga mereka menjadi individu yang pintar dan cerdas, juga berkarakter, dan juga tujuannya yang terakhir adalah memiliki akhlak yang mulia. Tanpa akhlak yang mulia tersebut, mereka tidak akan membentuk suatu individu yang baik. Itu saja Pak. Saya. Terima kasih Ibu. Sekarang kita lanjut dulu yang dua dari yang terakhir, yaitu ada kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa kita ini ada orang jualan dada dulu, sekolah semua ada sekolah itu apa tadi? Ada? Mengubah sikap anak-anak dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sampai di sini mereka sudah bisa, setelah kita ajarkan membaca, tulis, dan hitung. Baik. Selanjutnya saya dan guru lain. Nah ini saya sendiri. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya memiliki bakat yang berbeda, bakat dan kompetensi yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Semua itu saling melengkapi. Tugas kita sebagai guru adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka yang berbeda-beda, yang mereka miliki dan mereka inginkan, supaya mereka dapat mencapai tujuan dan keinginan yang mereka inginkan secara maksimal. Seperti itu aja Bu Pak. Tidak tambah lagi Bu. Itu tambah lagi. Oke, baik, kita lanjut. Nanti dari apa yang kita sudah menjawab bersama tadi, nanti ada kesimpulannya. Baik, saya lanjut. Nah, itu tadi coba Bapak Ibu dulu baca visi misi. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya sekolah terpercaya. Dalam mencerdaskan peserta didik, Dalam mencerdaskan tiga kemampuan dasar baca, tulis, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka mendidik Indonesia yang mandiri. Nah ini ada pertanyaannya, tapi nggak apa. Saya baca dulu satu, bagaimana pertanyaannya. Nah,
apakah isi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang tadi murid visi itu sesuai apa yang kita anak-anak dari yang kita inginkan dari kita yang mana ya? Karena menurut saya masih banyak murid kita yang belum bisa membaca atau menulis. Itu jangankan kelas 1, tapi itu masih ada kurang. Ini kalau ada, ini kita kembali mundur ke nol lagi. Ini apa pola-pola sekolah kita ada. Kalau kita katakan ini tidak sesuai, kalau saya yang baca, saya yang pahami, ini sudah tepat, sudah sesuai. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui, tapi ini terwujudnya sekolah terpercaya dalam mencerdaskan peserta didik memiliki 3 kemampuan dasar. Apa itu? Baca, tulis, hitung. Tambah lagi apa? Berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membentuk manusia yang mandiri. Kalau ibu ini menjawab ya, kalau ibu mengatakan tadi tidak sesuai ini dengan apa cita-cita kita tadi, ini menurut saya sudah tepat. Hanya saja kita sendiri yang tidak bergerak. Ya, kekurangan kita bukan kekurangan kita. Di sini sudah ada terwujudnya. Ya, tapi Belum ada kita. ya, tapi Jadi yang ketiga ini adalah bukan visi dan misi yang kita revisi. ya, Tapi mungkin kan pola penyampaian kita yang harus kita ubah dari yang mungkin yang agak politik yang lebih mendominasi kemudian jadi gila. Agar kita lihat bagaimana cara pemahaman yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti yang Bapak Tuti bilang, kadang-kadang memori siswa cukup 2 soal, kita beri 25 soal, otomatis gol siswanya. Nah, mungkin yang bisa kita ubah seperti yang Ibu bilang, bukan revisi visi dan misinya yang kita ubah, tapi pola pengajaran kita yang kita ubah. Kurang mungkin Kerja keras kita. Iya. Kalau lebih Pak. oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ini juga masih berproses. Tadi sudah, itu pertanyaan itu adakah yang dibaca sudah kita tadi Bapak Kepala dia belum jawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut. Tadi Bapak mengatakan memori siswa, memori siswa yang kurang. Yang tapi di sekolah di kelas itu, apakah kelas tinggi atau kelas rendah, kadang-kadang siswa itu ada yang memori tinggi kan, tidak masalah. 2 soal, 10 soal dia mampu. Tapi yang tidak mampu itu 1 juga bisa dia. Tapi ketika kita memberi soal 2 yang berpotensi tinggi, langsung dia bisa. Apa yang harus kita lakukan untuk yang tinggi itu? Sementara yang rendah ini masih tinggal, yang tinggi sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan? Untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan satu pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiasi atau IA. Di kami yang paham bahwa inquiry inquiry apresiasi ini dalam bentuk sebuah format ataupun yang diberi nama sebagai bagja. Ini adalah pendekatan semacam inquiry apresiatif. Terusnya, inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif, artinya kita tak bisa bergerak sendiri. Kalau misal kelas 1 saja, tak mungkin guru kelas 1 saja yang bekerja sendirian ya tak apa ada hasilnya. Tapi di tengah jalan ada semacam tangan kawan berkarya. Jadi berkolaboratif dan berbasis kekuatan, artinya kan setiap murid yang kita katakan tadi itu ada paket atau potensinya masing-masing.
kalau dia pandai di bidang bahasa, ya kita arahkan dia. Kan di bahasa ada banyak, Bu. Ada pantun, ada seni, pertunjukan, ada drama, banyak kita arahkan di situ. Kalau matematik, kan matematik juga tidak lepas dari kehidupan kita. Kita hanya menulis 2 kali berapa semua itu. Padahal di keseharian kita itu matematik semua. Makan, minum, semua. Tapi kita itulah kita, Bu. Jadi artinya perubahan yang diinginkan oleh suatu sekolah. Nah, Ibu yang tadi, kalau kita mau anak didik kita mau bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, kita berbuat secara bersama-sama. Kalau saya sedang mengajar, ini Pak Yun ini kurang baik, seperti jangan setelah ditegur disampaikan oleh tak boleh ditegur. Itu saya mau maaf, bukan memberi, tapi ini kenyataan kita. Kita harus bisa bersama-sama bergerak secara aktif, secara kolektif dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Jadi kita ini kuncinya harus bersama-sama, Bu. Supaya apa? Supaya visi itu tercapai. Baik, lanjut. Seperti yang tadi saya sampaikan, bakya, tahapan bakya. Bakya itu apa? Jadi kalau ingin kita memperdalam apa ini bakya, nanti di sekolah kita mulai sama Pak Sekolah. Ada hari nanti kita akan membahas itu. Tapi ini nggak apa-apa, sebagai gambaran saja. Pertama, kenalkan dulu bakya. Apa itu bakya? B-nya buat pertanyaan. Terusnya yang kedua, ambil pelajaran. Terusnya dari mimpi. Terusnya jabarkan rencana. Terusnya yang terakhir, baru kita atur eksekusi. Nah, ini hanya cover dulu. Dan yang selanjutnya ini ada yang sudah kami buat dalam bentuk bakya. Nah, ini contoh, saya mulai contoh. Di B-nya buat pertanyaan dulu. Kita baca satu saja pertanyaannya. Apa bentuk pertama dari proses diri apresiatif yang saya lakukan? Jawabannya itu apa kita buat yang tadi, program tadi. Kita membuat program untuk siswa bisa baca. Itu apa? Tujuannya supaya mereka bisa membaca. Itu. Yang seterusnya, ambil pelajaran. Bagaimana agar murid-murid kita bisa membaca? Dan itu pertanyaannya. Dalam pertanyaan tersebut kan timbul lagi. Kalau kita sudah bertanya bagaimana murid-murid saya bisa membaca, otomatis kita harus bekerja, harus berusaha, dan harus mencari sumber-sumber ataupun bahan-bahan yang kita butuhkan supaya murid tersebut bisa membaca. Dan butuh metode-metode yang seperti apa pelanggan tadi, cara-cara terbaru yang supaya anak-anak bisa menarik dan bisa memahami. Terus ada lagi di sini dari mimpi. Nah, setelah kita membuat suatu semacam tadi pertanyaan, kita sudah menyiapkan di kepala kita, sudah membuat program. Terus apakah perilaku siswa berubah setelah kita melakukan tindakan tadi, setelah melibatkan mencari semacam berpasang marga metode itu kita terapkan dalam ruangan. Setelah itu kita lihat, Bu, apakah siswa ada perubahan atau tidak. Dan mungkin yang telah orang lain buat 70% kalau tidak salah saya itu sudah berhasil, Bu. Kalau perilaku siswa dari dulu tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau menulis, tidak berubah, berarti kita sudah berhasil. Terusnya, jabarkan rencana. Setelah dia berhasil, sudah bisa memahami, jabarkan rencana apa yang mau kita lanjutkan dia. Kalau misalnya dia sudah kenal dengan apa yang mau kita lakukan selanjutnya, kita nggak fokus. Nah, harus nyambung dulu, artinya harus berkesinambungan. Tidak hari ini saja kita buat program seperti itu. Terus
Yang terakhir, jabatan rencana. Selesai semuanya, ini murid yang berkembang, ini murid yang tidak berkembang, kita pisah data tersebut, baru kita kelola dengan cara-cara agar anak-anak itu bisa berkembang ataupun yang belum berkembang juga bisa berkembang. Itu namanya dengan tindak lanjut. Baik. Nah, dari apa yang telah kita bicarakan tadi, ini ada suatu prakata perubahan. Walau bagaimanapun kita berbicara, yang di kita tetap ada usaha-usaha yang harus kita lakukan, yaitu menunjukkan murid yang religius, berakhlak mulia, dan sesuai dengan profil Pancasila. Jadi itu harus kita tanam dari hati jiwa kita sebagai guru, bahwa kita harus bisa mewujudkan, karena itu tugas kita. Selanjutnya ini kita lewatkan. Dari apa yang telah kita bicarakan tadi, coba kita renungkan sedikit. Sikap, baik sikap diri kita, sikap siswa, dan sikap orang tua terhadap proses pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi guru masuk tepat waktu, ada di diri kita yang nilai. Selanjutnya ramah kepada anak. Coba kita nilai diri dulu. Apakah saya ramah kepada anak? Kan maksud ramah banyak sekali. Ini apa? Pemahaman ataupun maknanya ramah banyak sekali. Terus mengajar dengan menyenangkan. Ini ada dari mengajar dengan menyenangkan. Ini juga ada di diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita di kelas, sukses tidaknya kelas kita itu ada di kita masing-masing. Terus untuk orang tua, ini pendampingan anak, mereka mendampingi anak. Ini jawabannya pun harus kita dapatkan dengan membuat semacam bakya tadi itu. Nah, jadi untuk siswa atau murid disiplin, anak mereka disiplin. Ini pun tugas kita, bagaimana cara mendisiplinkan mereka. Sopan terhadap guru dan macam-macam. Jadi ini yang terakhir Bu, sebelum saya masuk ada beberapa inisiatif yang harus kita cerna masing-masing dari kita. Saya baca Bu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Itu yang tadi Bu. Tadi visi sekolah kita sudah sangat sesuai, malah kita tambah lagi dulu memperjelas ada baca tulisnya. Itu kita kecilkan lagi. Namun dulu itu cukup bagus bagi saya, karena tugas kita nggak boleh hanya arah kepada baca tulis saja. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan dulu? Ini bisa. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bisa dilakukan oleh seorang guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Ini jawaban yang juga ada dari kita. Sebenarnya apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat dicapai. Terakhir, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rencana prakata perubahan ini? Tanyanya, bagaimana rancangan waktunya? Itu jawaban dari kita masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi, kita diskusi tadi, mendapat kesimpulan baik secara lisan, secara tertulis, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi diri saya sendiri yang pertama. Namun sebelum saya serahkan kepada Bapak PP, saya ingin membaca beberapa kesimpulan yang telah saya tulis. Kesimpulan dari pertanyaan kalimat depan tadi, kita memimpikan murid yang religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sopan santun kepada orang tua, guru dan sesama. Berbudi pekerti yang luhur, memiliki jiwa yang mandiri, kritis, kreatif, dan dapat berkolaborasi dengan orang lain, berdaya saing. Nah, ini berdaya saing. Karena berdaya saing itu yang mana orang lain bisa lecehkan dari kita, kita harus lakukan. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan menguasai teknologi ini. Mudah-mudahan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi, karakter, dan keunikan yang masing-masing, memiliki keistimewaan, bakat, dan minat yang berbeda-beda, seperti yang kita sampaikan tadi. Anak yang satu tidak sama dengan anak yang lainnya, yang harus kita kembangkan seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Terus di sekolah, jawaban yang tadi, kita mengutamakan pendidikan karakter. Ini tekniknya ada pada diri kita. Kita harus mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terus ada murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah yang pertama tadi, seperti yang saya katakan tadi, dia datang ke sini untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru dan mendapatkan ilmu. Turunnya budi pekerti sehingga mereka menjadi individu yang pintar dan cerdas dan terakhir juga berkarakter. Terus kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk menuntun. Kita di sini harus yakin bahwa kita bisa menuntun, bisa membimbing murid-murid di sekolah agar mendapatkan pendidikan yang berpihak pada murid, menambah pada murid. Jadi ini nanti kalau mau pembahasan kita bahas lagi, dan menuntun sesuai kodrat alam. Anak suka main gadget atau main handphone, salah kali kita arahkan anak-anak. Apalagi kita nanti sekarang sudah diupayakan ada jadi kalau kita mau main TikTok ya silakan, nanti kita lihat anak-anak TikTok semua. Terus saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya, dan mereka saling melengkapi. Alhamdulillah saling melengkapi. Terus tugas kita adalah mengoptimalkan bakat mereka supaya kecerdasan ataupun kemampuan bakat mereka itu bisa dikembangkan dengan baik. Terus ini sudah berakhir, Bu. Terima kasih, salam guru penggerak. Semoga Bapak Ibu telah menjadi catatan bagi Bapak Ibu dan menjadi pelajaran bagi saya sendiri. Dan terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah memberikan waktu tepat sehingga saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, dan segala sesuatu ini ajaran saya serahkan kepada Bapak Pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Cilipin, dan terima kasih juga kita semua, terutama Pak Kepala Sekolah yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa sehingga acara ini dapat terselenggara. Dan hari ini kita tahu bahwa kita punya visi yang hebat, ya. Setelah kita menimbang dan mengkaji kembali dalam forum diskusi kita, hanya sedikit sekali yang kita temukan yang tidak berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita. Kebetulan saya memang pernah bertugas di sini, memang kita tahu bahwa di mana-mana kendala saat ini bahwa anak-anak agak sedikit terkendala dengan minat bacanya sangat rendah sehingga membuat mereka anak-anak kita terhambat dalam membaca. Kendalanya juga berbeda-beda, kemampuannya juga beda-beda, dan kita juga sangat paham
bahwa pada saat itulah mereka merupakan rentang waktu yang sangat tergantung sekali kepada orang dewasa, dengan berarti bahwa orang dewasa tersebut adalah kita guru, orang dan orang tuanya. Kita paham bahwa dalam konteks ilmu sosial, bahwa manusia itu tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain. Tentunya tidak selamanya dia terlalu terikat dengan orang. Mari kita ajak mereka memerdekakan diri sendiri dulu, Bapak Ibu, bahwa dalam proses ini tentunya manusia ini tumbuh dan berkembang, dia melampaui fasenya sendiri. Yang pertama itu fase A, mereka akan mengalami proses umur usia 0 sampai dengan 5 tahun atau disebut dengan usia prasekolah. Dunia siswa. Jadi bahwa situasinya merupakan taman siswa, taman belajarnya siswa. Kita kembali kepada tujuan Ki Hajar Dewantara dengan prinsip amongnya Tukuri Handayani Ingarso Mangunkulodo. Yang satu lagi saya dicontoh dari biru. Kemudian ketika kita berada di tengah, kita bisa membangun, kita memotivasi, memberi semangat. Dan ketika kita berada di belakang, kita menjadi pendorong sehingga potensi mereka semuanya bisa dia munculkan dalam suasana belajar ini. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali ditemani dalam komunitas praktisi ini. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan dapat dicapai hendaknya. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin di akhir Bapak Sekolah mungkin ada hal yang ingin disampaikan, malah 2 menit, 1 menit. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.